Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Novita Ularati, kelas 2 SMA 1 Kali ini saya ingin membahas soal SBMPTN Ekonomi dan sekaligus pembahasannya. Yang pertama, ketika terjadi kenaikan gaji rata-rata dari masyarakat akan mengakibatkan A. Kurva permintaan bergerak ke atas dan penawaran bergerak ke bawah. B. Kurva permintaan bergeser ke atas dan kurva penawaran bergeser ke bawah. C. Kurva permintaan dan penawaran sama-sama bergerak ke atas. D. Kurva permintaan dan penawaran sama-sama bergeser ke bawah. E. Kurva permintaan dan penawaran sama-sama bergeser ke atas. Kunci jawabannya adalah E. Pembahasannya adalah dengan adanya kenaikan gaji masyarakat, maka akan meningkatkan atas suatu barang. Hal ini mengakibatkan kurva permintaan bergeser ke atas. Sedangkan dampaknya terhadap penawaran adalah naiknya gaji. Akan meningkatkan daya produksi perusahaan. Daya produksi yang meningkat akan berpengaruh terhadap kenaikan harga. Hal ini akan bergeser kurva penawaran ke atas. Soal berikutnya. Krisis ekonomi yang dialami oleh suatu negara berdampak sangat besar kepada perusahaan-perusahaan yang bernaung di bawahnya. Sulitnya perekonomian ditambah dengan rendahnya nilai tukar mata uang akibat krisis ekonomi mengakibatkan banyak perusahaan yang harus gulung tikar dan merumahkan karyawannya. PHK besar-besaran tak terbantahkan sehingga mengakibatkan tingginya tingkat pengangguran. Dampak sosial yang mungkin terjadi dari kejadian ini yaitu A. Bertambahnya pengemis di kota. B. Tingginya tingkat kejahatan. C. Tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas. D. Maraknya penjual kaki lima. E. Rusaknya generasi muda. Jawabannya adalah B. Pembahasannya, tingginya tingkat pengangguran dalam segi ekonomi akan menurunkan nilai pendapatan per kapita negara. Namun dalam sisi sosialnya akan menyebabkan timbulnya berbagai macam kejahatan. Mengapa bisa demikian? Sebab setiap orang memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Salah satu cara memenuhi kebutuhannya adalah dengan bekerja. Namun ketika terjadi PHK di mana-mana dan angka pengangguran yang terlampau tinggi, maka hal ini akan mendesak masyarakat untuk melakukan berbagai cara untuk dapat memenuhi kebutuhannya termasuk melakukan perampokan dan lain-lainnya. Sebab ketika perekonomian memburuk, maka ini akan berdampak juga kepada peluang kerja masyarakat yang akan menyempit dan akhirnya menyisakan masyarakat tanpa pekerjaan. Baik, soal berikutnya. Dalam negara-negara berkembang, biasanya nilai PDB lebih besar dibandingkan PNB. Sebab perhitungan PDB dilakukan dengan menjumlahkan seluruh produk yang dihasilkan oleh masyarakat suatu negara, baik yang tinggal di dalam negeri atau di luar negeri. A. Jika pernyataan benar, alasan benar, dan kemudian menunjukkan hubungan sebab dan akibat. B. Jika pernyataan benar, alasan benar, tetapi keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab dan akibat. C. Jika pernyataan benar dan alasan salah. D. Jika pernyataan salah dan alasan benar. E. Jika pernyataan dan alasan keduanya salah. Jawabannya adalah C. Pembahasannya dalam negara berkembang biasanya jumlah PDB lebih besar. Sebab PDB merupakan seluruh produk yang dihasilkan oleh suatu negara baik oleh masyarakat negara tersebut atau orang asing yang tinggal di dalam negeri tersebut. Mengapa PDB lebih besar? Sebab dalam negara berkembang biasanya lebih banyak perusahaan yang dimiliki oleh asing sehingga akan meningkatkan nilai PDB suatu negara. Baik, soal berikutnya. Inflasi memiliki dampak yang luas bagi perekonomian negara maupun bagi masyarakat. Berikut dampak yang mungkin terjadi ketika inflasi bagi pihak-pihak tertentu, antara lain: 1. Kreditor akan meraup keuntungan tinggi. 2. Debitur rugi akan membayar lebih tinggi. 3. Penerima gaji tetap tidak akan kesulitan sebab pendapatannya tetap. 4. Produsen akan mendapat untung lebih tinggi. Berikut pilihan jawabannya. Jawabannya adalah D. Pembahasannya adalah ketika terjadi inflasi, nilai mata uang akan lebih rendah sehingga para kreditur akan mendapatkan kerugian dikarenakan perbedaan nilai mata uang saat ia memberikan kredit dengan saat ia menerima pembayaran utang.
2. Debitur atau peminjaman uang akan mendapatkan keuntungan dari adanya inflasi dikarenakan adanya perbedaan nilai mata uang saat inflasi nilai mata uang jauh lebih rendah antara saat ia meminjam dan saat ia membayar. Ketiga, penerima gaji atau yang memiliki pendapatan tetap akan kesulitan atau mengalami rugi sebab uang gaji tetap yang ia terima nilainya akan turun. 4. Jika terjadi inflasi, maka produsen akan lebih untung sebab produsen mampu menjual barang dengan harga yang lebih tinggi. Berikut soal yang terakhir. Perkembangan teknologi mengakibatkan peralihan yang nyata dari telepon rumah atau kabel ke handphone. Hal ini mengakibatkan perkembangan yang pesat dalam industri handphone dan menurunnya perusahaan-perusahaan telepon kabel. Akibatnya, banyak perusahaan telepon kabel yang terpaksa ditutup dan karyawan-karyawan yang kehilangan pekerjaannya. Berdasarkan ilustrasi di atas, pengangguran yang diakibatkan dari kasus di atas masuk dalam kategori A. Pengangguran normal, B. Pengangguran terselubung, C. Pengangguran struktural, D. Pengangguran musiman, E. Pengangguran konjungtural. Jawabannya adalah E. Pembahasannya, pengangguran normal adalah angkatan pekerja yang tidak mendapatkan pekerjaan karena terhambat oleh pendidikan maupun keterampilan. Pengangguran terselubung, seseorang yang bekerja namun tidak mencapai jumlah jam kerja penuh. Pengangguran struktural, pengangguran akibat perubahan struktur ekonomi. Pengangguran musiman, pengangguran berdasarkan musim. Pengangguran konjungtural adalah pengangguran akibat berkurangnya permintaan barang atau jasa. Akibat beralihnya masyarakat dari telepon kabel dan handphone mengakibatkan berkurangnya permintaan pemasangan telepon kabel dan menyebabkan pengangguran akibat perusahaan yang gulung tikar. Hal ini akan mengakibatkan pengangguran konjungtural, yaitu pengangguran yang diakibatkan dari menurunnya permintaan suatu barang. Baik, cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam pembahasan soal saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.